warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali dengan kita sahabat Gini Aja Channel. Sahabat Gini Aja Channel, di sini kita akan mereview auto pulse desulfactor. Apa sih auto full desulfactor itu? Tonton sampai lengkap ya. Video ini jangan sampai di next. Oke. Sahabat Gini Aja Channel, di sini ini ada aki basah, bisa menggunakan aki kering. Kita akan mengoprek, kita ulas tuntas desulfactor ini. Saya dulu tuh sempat nggak percaya karena nggak punya osiloskop. Jadi kita tahu frekuensinya berapa. Kita menggunakan testernya ini voltmeter juga. Kita lihat kenaikan keturunan atau enggak osiloskop. Yang fungsi osiloskop nanti dia tahu. Sahabat Gini Aja Channel, di sini kita akan membaca cara kerja desulfactor aki ya. Desulfactor aki bekerja dengan cara menghilangkan atau mengurangi lapisan sulfat yang terbentuk pada plat-plat timbal di dalam aki. Lapisan sulfat ini terbentuk akibat reaksi kimia alami saat aki digunakan dan menyebabkan penurunan kerja aki, bahkan kerusakan permanen. Desulfactor menggunakan pulsa tegangan tinggi untuk memecah lapisan sulfat menjadi timbal atau asam sulfat yang kemudian kembali ke elektrolit aki. Proses ini membantu memulihkan kapasitas dan kinerja aki. Nah, sahabat Gini Aja Channel, ini kita lihat ya. Ini adalah sulfat ya, seperti ini di lapisan aki. Jika dirontokkan dengan desulfactor menjadi 50% seperti ini, terus dirontokkan sampai lama berjam-jam, sulfatnya gone, jadi rontok seperti ini, kecil-kecil ya teman-teman. Oke ya, kita akan men-unboxing ya alat manual book ini. Seperti ini, ada jepit plus sama jepit min. Ini pulsing indikator LED, ini voltmeternya, dan ini tombol untuk mengecek. Kita lihat spesifikasinya ya. Auto setting 12 sampai 46 volt, bekerja di 0,02 ampere maksimal ya. Peaknya 2 ampere. Peak voltage 60 sampai 100 volt. Frekuensi 10 kHz. Ini off, bekerja ampernya itu 5 miliampere, made in China. Menggunakan aki basah seperti ini. Parameter awal nanti kita cek kondisi akinya bergelembung atau tidak, nanti bisa menggunakan ini kalau di saat digunakan. Kita akan ukur tegangannya, ini plus, ini min ya. Kita lihat, ini min, ini plus. Basah 5 ampere. Ini kita matikan lighting ya, 13 volt full. Oke, seperti ini. Kita akan buktikan nanti dia itu bergelumbuk-gelumbuk atau enggak ya nanti. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memasang alat ini, desulfactor ini. Jangan sampai kebalik ya, kita putar gini dulu ya. Ini 13 volt, ini negatif, ini positif ya. Nah, seperti ini. Kita matikan lighting, dia deteksi 13,3 C12. Itu C12 adalah indikator membaca automatik 12 volt aki. Nah, ini dia pulsanya seperti ini. Ini baca, bisa lihat voltase aki. C12 adalah indikator untuk otomatis membaca 12 volt aki. Nah, pulsing ada suara titit gini ya, teman-teman bisa dengar.
kita zoom in ya, kondisinya akinya seperti itu ya, ada gelembung kecil ya, dia naik-naik seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, nah ini teman-teman kelihatan, kita zoom in ya. Nah partikel-partikelnya seperti itu ya, ini dia bekerja, kita zoom out. Nah ini kita lihat ya, pusing ya, kita zoom in ya teman, pembuktian ya, jarang orang yang buktikan. Kita zoom in, sorry. Nah hasilnya seperti ini partikelnya. Ini adalah diesel faktor aki, fungsinya membangkitkan aki yang lama nggak dipakai, atau aki agak soak, atau aki yang agak lemah karena tertutup oleh asam sulfat ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, saya zoom in ya, partikel-partikelnya dia naik. Nah kita lihat di sel-selnya, ini kita zoom in ya teman-teman. Nah ya agak dekat ya, ini teman-teman bisa lihat partikel-partikelnya ya, ini menggunakan diesel faktor seperti ini ya. Nanti pembuktian terakhir menggunakan osiloskop, apakah dibaca frekuensinya. Oke teman-teman, kita lihat ya, di voltmeter dia turun di 12,9 di aki full ya. Ini aki saya itu masih ya lumayan agak normal ya, kalau dibilang normal nggak bisa maksimal hasilnya. Kenapa? Fungsinya diesel faktor ini di sini itu dia merontokkan asam-asam sulfat ya, yang terdapat di sel-sel aki seperti itu, karena kan udah lama digunakan ya. Jadi asam sulfatnya itu nempel menggumpal seperti ini ya, di gambar sulfatnya itu menutupi sel-sel seperti ini. Nanti di sulfaktornya itu merontokkan pelan-pelan sampai 50%. Kalau ini sulfat gone, ini udah rontok dari dalam. Kalau yang bagus nanti setelah itu lama-lama dikuras dulu. Kalau yang basah, yang kering mungkin nggak bisa ya, tapi bisa di desulfaktor juga. Nah seperti ini. Kalau yang basah kan bisa dikuras, yang kering nggak bisa dikuras, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba tombol ini, ada tombol kecil ini, kita lihat ya, dia voltmeternya tampil di 13 volt ya, seperti ini 13,1. Kalau di sini 12,9 ya, yang benar yang mana ya. Nah seperti ini, untuk mengecek voltase langsung dia ke pulse lagi seperti ini ya, terus ya. Jadi teman-teman kita lihat ya, bahwasanya dia ada gemuruh-gemuruh kecil. Selanjutnya kita akan pembuktian menggunakan osiloskop. Tes selanjutnya kita akan menyalakan osiloskop ya. Kita pilih osiloskop ya teman-teman, klik osiloskop, kita klik enter. Nah ini kita nanti gunakan di parameter AC ya, itu ya, parameter AC itu ya, kita menggunakan parameter AC ini 5 milisecond. Kita tancapkan di probe, ini probe hitam, ini probe merah. Pembuktian apakah frekuensinya keluar, kita tekan auto. Nah ini proses, nah ini keluar. Kita lihat ya teman-teman, sorry, ini kita lihat denyutnya, kan bisa lihat ini berdenyut, dan ini kita matikan lighting aja ya. Nah kita lihat teman-teman, nah ini frekuensinya dia keluar. Frekuensinya ini berapa ya, berubah-ubah ya, kita lihat dulu. 100
133 titik hertz ya. Ini frekuensinya, kita lihat, kita zoom in ya, teman bisa pastikan. Nah, ini adalah ini, dan bisa lihat ya, di frekuensi di sini dia keluar 100,38 Hz. Dia naik turun seperti itu. Ini Vmax-nya itu 3 volt, Vmin-nya 1 volt, peak to peak-nya itu 7 volt maksimalnya ya teman-teman. Nah, yang ini bisa lihat, bisa tembus ya cahayanya seperti ini, lebih terang. Nah, seperti ini ya frekuensinya. Hasilnya seperti ini untuk frekuensinya, kita lihat. Nah, seperti ini, VPP-nya maksimal sekitar 7 volt. Ini 5 milisecond. Ini 5 volt kali 10 AC ya frekuensinya, teman bisa lihat. Nah, 143. Nah, 143,64 Hz, 104,89 Hz. Untuk pembuktiannya, decil faktornya seperti ini. Apakah jalan? Jalan ya teman-teman. Frekuensinya juga keluar seperti ini ya. Kalau di saat dia ini nyala pulsing, dia keluar ya. Tentu saya lihat ya, kalau dia berhenti, dia juga berhenti. Nah, seperti ini. Dia merontokkan sel-sel yang kerak-kerak ya, membandel seperti ini. Kesimpulannya, decil faktor aki ini bisa merontokkan sel-sel disulfat ya, seperti ini, agar rontok dan aki bisa kembali normal. Jadi aki yang lemah, aki yang tekor lama nggak di charger, yang selnya nggak rusak, yang penting selnya nggak rusak ya, itu masih bisa ya di decil faktor seperti ini. Sebenarnya alat ini berfungsi mengeluarkan frekuensi untuk menggetarkan sel-sel aki yang di sini ya. Jadi sel-sel aki digetarkan agar sulfatnya rontok, sulfatnya. Kesimpulannya, kita ukur dengan voltmeter, dia tidak naik turun, nggak kelihatan. Satu. Yang kedua, kita pasang decil faktor ini di dalam sel ini, dia bergelembung kecil-kecil gitu ya, banyak. Jadi dia berfungsi decil faktornya. Yang selanjutnya adalah frekuensi, pengukuran frekuensi. Pengukuran frekuensi juga dapat dibaca dan benar mengeluarkan frekuensi dan tegangan. Oke, teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Kinaja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat updatean video dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinaja Channel, mantap.